Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas hukum bisnis mengenai hak paten. Di mana hak paten merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonan mereka agar mereka bisa menikmati sendiri ciptaan atau temuannya serta mendapat perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya. Hak paten, atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai paten, merupakan hukum yang memperbolehkan seseorang mengklaim apa yang mereka buat tanpa harus mengkhawatirkan seseorang mengakui sesuatu buatannya tersebut. Ini penting karena terkadang seseorang bisa saja berpura-pura sebagai pemilik suatu benda. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam paten dikenal dengan istilah invensi dan inventor yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak itu sendiri. Di mana invensi merupakan ide yang berasal dari penemu dalam bidang teknologi baik produk maupun pengembangan dan penyempurnaannya. Sedangkan inventor merupakan orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seseorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah. Ide inilah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah invensi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Dasar Hukum Hak Paten. Dasar hukum hak paten sendiri sudah sangat lengkap, dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001. Dalam undang-undang yang disusun pemerintah tersebut tertulis bahwa pengajuan hak paten atas suatu invensi atau penemuan memiliki syarat yang perlu dipenuhi. Di Indonesia sendiri, hak paten akan sangat dilindungi guna melindungi hak kekayaan intelektual setiap rakyat Indonesia. Menurut peraturan undang-undang yang berlaku, yakni Nomor 14 Tahun 2001, inventor yang memiliki hak paten akan suatu produk atau gagasan memiliki kuasa penuh dan dapat memperoleh oknum yang melakukan plagiat, menyebarkan dan memperjualbelikan produk yang dipatenkan tersebut ke jalur hukum sesuai dengan dasar hukum hak paten mengenai pelanggaran ketentuan pidana. Masa berlaku hak paten. Hal eksklusif memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas waktu yakni sekitar 20 tahun. Masa berlaku tersebut secara resmi oleh penemu dan diterima tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Tata cara daftar hak paten. Menurut Undang-Undang Pasal 24 Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, permohonan paten dapat diajukan dengan cara sebagai berikut. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJHKI dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor, nama lengkap dan alamat kuasa apabila diajukan melalui kuasa, pernyataan permohonan untuk diberi paten, judul invensi, klaim yang terkandung di dalam invensi, deskripsi tentang invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk diperjelas invensi dan abstrak invensi. Banding hak paten. Ketentuan banding paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang permohonan banding paten. Pasal 67. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten dan/atau keputusan pemberian paten. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh permohonan atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding terhadap penolakan permohonan.
Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak paten memiliki peranan dan fungsi dalam pembuatan suatu produk guna untuk melindungi produk tersebut dari plagiatisme. Selain itu, melanggar hak paten juga memiliki konsekuensi yang besar di mana telah diatur dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hmm. caranya stop share. Mm-mm.